Hey guys, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Kita sekarang melihat silabus dari mata kuliah ini. Seperti Anda lihat di sini, ini ada semacam mind map silabus dari mata kuliah ini. Mungkin yang pertama, saya akan jelaskan dulu mengenai masalah penilaian dulu. Ya, jadi penilaian di sini nanti ada tugas 80%, kemudian ada kehadiran atau sebutnya presensi, kemudian ada tugas dan presentasi. Nah, tentunya ini mungkin untuk presentasi dan kondisi daring ini sebagai option aja nanti apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Karena kalau ini dilaksanakan berarti kita perguruan menggunakan video conference. Kemudian untuk UTS itu 25% dan UAS 35%. Nah ini sebenarnya bisa agak berubah tentatif gitu ya. Ini 30% tugasnya presentasi karena memang ada presentasi, tapi kalau presentasi tidak ada, ini kemungkinan akan dikurangin ya, sekitar 25%. Sehingga nanti akan bertambah di nilai UTS dan di UAS presentasinya. Kemudian untuk kehadiran nanti ada link yang akan dibagikan ya, link yang akan dibagikan, yang akan diformasikan di mana Anda bisa isi langsung link tersebut ya. Anda isi nanti dalam bentuk list namanya. Nanti kalau namanya tidak ada di dalam list absen tersebut, nanti silakan diinformasikan untuk nanti saya update datanya. Kemudian untuk referensi, nah referensi ini menggunakan handout kuliah dan mungkin nanti saya akan share textbook kira-kira yang bisa Anda ingin misalnya mau dalami. Kemudian referensi yang menggunakan YouTube sama Wiki. Nah, ini kurang lebih untuk referensi ya, untuk nilai tugas sama referensi. Ya, jadi ini perkenalan. Ya. Oke, kemudian untuk materi-materinya, nah ini Anda lihat di sini, ya, ini menunjukkan kalau ini seperti ini berarti ini saling berkait. Ya. Nah, saya rubah dulu, pointer optianya ganti laser saja. Oke. Nah, ini berarti ini saling berkait. Ya. Nah, tapi kalau ini tidak saling berkait, artinya untuk Anda nanti memahami di sini tidak harus paham di sini. Untuk Anda paham di sini tidak harus paham di sini, karena memang ini tidak saling berkait. Ya, jadi ini karena ini suatu bidang ilmu sendiri, ya nanti akan kita bahas. Ini bidang ilmu yang nanti sebutnya STEAM Pakar. Ini sebenarnya fuzzy logic dan ini namanya neural network. Yang untuk pertama nanti kita bahas dari tiga ini, kita bahas dulu tentang nanti materi-materi STEAM Pakar, ya. Mas STEAM Pakar di sini nanti Anda lihat di sini kita bahas dulu definisi itu apa. Ya, tentunya definisi dari AI dulu, ya. Definisi dari AI dulu. Ya, sebentar saya ralat sedikit ya. STEAM Pakar yang sebelah sini. Nah, ini kita bahas fokus tentang AI secara umum. Ya, AI secara umum. Kemudian di sini ada definisinya, ya, definisinya. Kemudian ada root of knowledge-nya, metode pencarian di AI, kemudian ada blind search, kemudian di sini ada depth versus, ya, kemudian ada breadth versus, ya, kemudian ada heuristic search, ada base versus, ada salesman problem, dan climbing, greedy search, dan asterisk search. Ya, ini mungkin kita akan coba bahas ya, materi-materi ini terkait secara umum tentang AI. Kemudian setelah kita bahas ini, kita akan bahas tentang STEAM Pakar. Ada expert system, di sini kita akan bahas knowledge, inferensi, arsitekturnya, implementasinya, terus ada forward, backward, dan reasoning. Kemudian setelah itu kita masuk bahas materi tentang fuzzy logic. Ya, fuzzy logic ini ada derajat keanggotaan, fungsi aktivasi, dan seterusnya. Ya. Operator dasar D, metode fuzzy. Kemudian terakhir kita bahas neural network. Di sini ada kita akan belajar tentang neural network, proses belajar di neural network, ada wake, learning rate, attribution function, dan bias. Nah, mungkin yang menjadi akan pertanyaan, AI ini apa sih yang menjadi fokus dari tujuan AI? Jadi AI ini yang nanti akan kita bahas lebih detail, tapi kurang lebih gambarannya adalah bagaimana kita bisa membuat suatu
komputer itu bisa menjadi lebih cerdas. Ya. Nah, lebih cerdas itu dalam arti adalah kalau Anda selama ini belajar algoritma, tentunya Anda menuntut supaya komputer itu mengarahkan sesuai, bekerja sesuai yang logik Anda buat. Nah, tapi kalau dengan AI ini, Anda membuat satu program, di mana dalam program tersebut seolah-olah nanti komputer bisa berpikir sendiri dalam dia menyelesaikan suatu persoalan. Sebenarnya sederhananya dengan menggunakan if gitu ya. Basicnya AI itu sebenarnya Anda menggunakan if. If ada kondisi, nah, dia kondisinya 1, 2, dan sebagainya. Ya. Hanya kadang-kadang kan ada kondisi-kondisi yang sekarang ingin terus berkembang, ya, tidak terprediksi. Ya, ini mata kuliah ini nanti bagaimana kita bisa menerapkan kondisi-kondisi yang terus berkembang, ya, kondisi berkembang, sehingga dia dengan logik yang sama dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Bahkan memungkinkan kita dengan satu algoritma kita mungkin nanti menyelesaikan banyak persoalannya sifatnya AI. Kalau AI itu berarti artinya kadang-kadang arah penyelesaiannya pun kita tidak bisa kontrol gitu ya. Jadi begini, kalau kita menggunakan logik biasa, misalnya kita menghitung luas persegi panjang, kita sudah jelas, kita tinggal masukkan persegi panjang tentunya apa? Kita ketahui panjang dan lebarnya untuk mendapatkan luas. Berarti apa? Anda harus masukkan panjang, masukkan lebar untuk mendapatkan luas. Nah, kalau di AI ini kondisinya adalah satu kondisi di mana dalam penyelesaian persoalan itu tidak memungkinkan dengan banyak cara. Ya, ada satu film kasusnya, film Die Hard ya, film Die Hard yang dimana untuk menyelesaikan persoalan yaitu mematikan bom, polisinya harus memikirkan cara untuk bagaimana mendapatkan air sejumlah tertentu. Jadi penjahatnya memberikan semacam teka-teki, Anda disediakan ember 3 liter dan 5 liter, dan untuk mematikan bom ini Anda harus mendapatkan air 4 liter. Ya, nah, tentunya penyelesaian itu kalau embernya ada alat ukur mungkin tidak ada masalah ya. Tapi kalau embernya tidak ada alat ukur, tentunya kita harus mencari bagaimana menggunakan 2 ember 3 liter dan 5 liter, tapi bisa dapat air 4 liter. Nah, itu kan itu suatu persoalan yang tentunya, nah, bagaimana apakah kita bisa membuat kasus seperti itu gitu ya. Jadi cukup menyediakan 2 ember 4 liter dan 3 liter dan 5 liter, tapi kita membuat satu program di mana nanti kita tidak mengarahkan bagaimana mendapatkan 4 liter, tapi seolah-olah komputer itu berpikir sendiri. Nah, kurang lebih sederhananya case-case sederhana seperti itu. Ya, nanti akan kita coba bahas di kuliah-kuliah berikutnya. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya.